Oke. Temuan kedua ya, kelas baru nih. Minggu-minggu kelas. Gimana guys? Emang kalian ngambil kelas hari Minggu tuh gimana? Justru lebih enak sih, soalnya nggak kepepet sama hari sekolah. Oh gitu, malah malah enak ya. Malam juga sih. Hmm. Ada juga sih kelas yang siang. Kalau kalian jadi yang kelas siang gimana menurut kalian? Kurang tahu soalnya biasanya aktivitas banyak ya. Iya banyak. Aku juga ada kelas siang sih, tadi. Aku mikir kayak, wah waktunya istirahat dibikin les. Gak ada liburnya sama sekali. Itu tangannya kenapa ya Nana? Kok di, Ini kena air panas. aduh, kok bisa? Kemarin mau ngisi minum tapi malah kelebihan. Malah, hati-hati. Ini nih, di Nathan, halo Nathan. Belum ada suaranya nih. Iya, iya Oke, Kak. aman. Sebenarnya kelas kalian tuh 2 orang, 4 orang. Ini kemana yang satu ya? Kemarin nggak datang. Hmm. Namanya Ade. Sekarang pun nggak datang. Kayaknya aku cek dulu. Gimana tugas kemarin pada selesai ya? Pada selesai nggak? Udah Kak. Woi, pada selesai semua nih. Keren, 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 keren. 100%. Di sini ada yang suka IT, suka coding, suka edit video gitu gitu nggak? Halo guys, Iya Kak. Iya Kak. ada nggak di sini yang suka IT banget, coding gitu, bikin video mungkin? Tidak terlalu sih, tidak terlalu. Kalau Suka coding sih, kayak enggak. tapi tidak terlalu. Apa-apa? Yang kalian suka apa tuh? Ngegame, ngegame. Nge-game sama ngedit sih. Edit apa tuh? Oh yang kemarin ya, yang video ya? Dia yang kemarin yang Gak dibales ini aku. Kalian tuh bisa tahu algo dari mana guys? Kenapa Kak? Tahu algo dari mana? Oh, bapak yang itu. Oh, ya kok. Penasaran sih. Murid-muridku ini tuh taunya dari mana gitu. Kalau aku sendiri tuh taunya dari temanku sih. Temanku tuh ngajar dulu gitu. Lama banget terus aku apa gitu kepo. Terus aku tanyain,
di mana gitu. Ini coba terus itu agak lama guys. Aku daftarin dari tutor tuh agak lama banget. Udah 3 bulanan kayaknya. Terus baru deh ada email. Aku nyobain, wah, lumayan banyak nih tesnya buat masuk jadi tutor. Prosesnya pun lama, hampir sebulan kayaknya. Buat bener-bener ngajar itu. Oke, kalau Berarti gitu. cuma online doang nggak? Oh ya, tapi online semua. Ya kayak kalian sih online Oh, iya. semua. Relax aja guys ya. Yang mau sambil makan ringan, sambil minum, boleh. Oke, kita masuk aja ke materinya kalau gitu. Sebenarnya materi hari ini tuh nggak terlalu jauh ya sama kemarin ya. Sedikit mengulangi, bukan mengulangi juga sih. Cuma ada improve aja dari studi case-nya. Kemarin kan bikin yang itu ya, Shopee. Nah, hari ini kita masuk menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Pasti kalian juga sering bikin tugas pakai AI di sekolah. Ya, bebas sih, mau di sekolah, mau di luar. Ada nggak yang menggunakan AI selain tugas sekolah? Yang konten. Yang konten, ya kemarin kamu konten. Yang lain pernah nggak pakai AI? Ini lihat syarat univ. Oh, mau kuliah ya? Iya, bentar lagi mau kuliah. Kamu SMA ya? Apa SMK? Iya, SMA. Mau kuliah kemana? Mau pengennya sih ke ini ya, ke Singapura. Waduh, jauh banget. Kuliah apa Iya, tuh? kuliah komputer ya. Lanjutkan. Tapi udah ada basicnya atau belum? Apa? Udah ada basic, Basic apa? ya itu di komputer, di Oh, di komputer nih maksudnya sudah. di bagian apa? Di Software. bagian ini sih. Pengennya sih hardware sama software tuh bisa. Cuman kayaknya software aja. Oh, berarti jadi programmer. Iya. Sekarang tuh yang lagi naik machine learning sih. Iya. Belajar machine learning. Udah belajar machine learning? Machine learning belum. Sampai mana belajar Lagi kalau di software? belajar di software sih baru sampai codingan ya. Belajar apa di coding? Belajar Python, Java, HTML, CSS, Java, C++. Java ya, bukan JavaScript, Java. Iya, Java sama Wih, JavaScript. keren belajar Java. Aku aja males kalau sudah lihat Java. Panjang banget, mau ngeprint doang. Iya, panjang banget ngapain. Aku fokusnya emang di ini C. sih. Apa sekarang tuh aku lagi fokus di pengembangan web, pakai PHP, pakai Laravel sih, masih di zona nyaman dengan Laravel. Soalnya Yang belum sih ini sih. Saya yang belum C++ belum. oh C++. Oh, C++ ini buat ini ya, IoT ya biasanya. Iya biasanya. Belum belajar saya. Tapi kan IoT sekarang kayaknya udah pakai Python juga deh. Tapi Kayak kurang sih. tahu. Oke, keren. Oke, kita masuk ya. Nah, kita coba ingat-ingat lagi yang kita belajar kemarin. Ada jaringan syaraf, terus ada 3 komponen utama dalam jaringan syaraf. Ada ingat? Komponen 3 komponennya, ada yang masih ingat? Prediction, dataset, sama training algoritma. Woi, keren banget. Elena bisa itu dicatat ya kemarin ya. Oke, keren. Benar banget ya, ada
Yang pertama itu ada dataset, terus ada training algorithm sama prediction. Terus ada model bahasa besar. Untuk apa itu model bahasa besar? Ada yang ingat fungsinya? Ini yang dipakai sama salah satunya pakai ChatGPT ya. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Model bahasa besar itu model bahasa yang bisa memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Itu aja intinya. Jadi dia nggak kaku-kaku banget. Dia bisa memahami apa yang kita tulis. Dan dia bisa juga menghasilkan dengan kalimat yang seperti dibikin sama manusia juga. Tuh. Nah, ada yang masih ingat ini guys? Ini apa ini? Itu petunjuk yang kayak prompt gitu. Yes, petunjuk buat bikin prompt ya, struktur ya, strukturnya untuk membuat prompt. Nah, nanti sebenarnya kita nggak perlu bikin kayak gini guys. Tapi kita jangan melupakan hal ini ya. Ini tetap kita bawa terus selama kita pakai ChatGPT. Jadi kita nanti langsung nge-prompt gitu. Kalau kemarin kan bikin kayak gini dulu, baru kita nge-prompt. Nah hari ini kita langsung pakai ChatGPT-nya, gitu, tanpa bikin kayak gini. Nah, kalau misalkan ada prompt seperti ini, menurut kalian gimana? Kurang detail. Kurang detail tuh apa yang perlu didetailkan dari kalimat ini? Kalau kalian, misalkan ini adalah problem yang kalian dapatkan, apa yang perlu kalian? Liburan musim panasnya nggak jelas itu. Nggak diceritain. Benar banget, Nathaniel. Jadi di liburan musim panas ini harusnya didetailkan lagi apa yang dilakukan di liburan itu, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Oke, nah ini langsung aja. Jangan lupa kalau bikin prompt itu harus kayak tadi ya, bersikap spesifik, harus jelas apa aja yang perlu disampaikan untuk dia bikin sesuatu. Terus formatnya diperluas lagi guys, bisa dalam bentuk puisi, surat, artikel dan lain sebagainya. Terus gaya penulisannya mau yang formal, informal dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada percobaan, jadi kalian bisa coba beberapa kali untuk ngeprompt. Jadi nggak selalu dengan sekali ngeprompt itu hasilnya sesuai ya. Nah kalau misalkan menurut kalian belum sesuai, kalian bisa lakukan revisi itu di promptnya, apa nih yang perlu diperbaikin gitu, supaya hasilnya lebih benar, lebih sesuai. Oke, nggak usah terlalu banyak, kita langsung ngerjain aja. Masuk ke materinya, ke soalnya, ke platform dulu. Masih ingat nggak akunnya? Masih Kak. Oke. Ini langsung itu aja ke course. Ya, ke course, terus ngerjain soal yang nomor 2. Nomor 2 terus masuk ke soal menyelesaikan tugas sehari-hari dengan AI. Di nomor 2 terus tas yang pertama. Suaraku noise-nya kenceng nggak guys? Masih aman nggak suaraku? Enggak. Aman. Oke.
Aduh, loading lama. Ini Danis nih, belum masuk nih. Kita kerjakan Iya, bareng. ini loadingnya lama, Kak. Oke. Kita kerjakan bareng-bareng guys, biar nggak salah. Seperti biasa ya. Soal teori kita kerjakan bersama-sama. Soal praktek baru kalian kerjakan masing-masing. Oke, yang pertama, pilih definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Yang mana menurut kalian? Yang ketiga, Kak. Oke, bener banget. Jadi saraf buatan tekstual adalah algoritma yang dilatih pada sejumlah besar data teks dan mampu menghasilkan, memahami, dan memproses teks bahasa alami. Terus nomor 2 langsung fungsi utama prom. Nah, apa fungsinya? Yang kedua. Proses pembuatan. Oke, bener banget. Ada parameter dan batasannya. Di mana proses pembuatan? Oke. Nah, nomor 3. Kita coba lihat mana yang baik dan mana yang buruk. Wah, ini aku udah agak lupa nih guys. Jawaban yang benar yang mana? Coba yang ini dulu deh. Tulis puisi tentang musim panas dalam bentuk haiku. Jelaskan momen matahari terbenam dan perasaan tenangnya. Menurut kalian baik atau buruk? Yang ini. Itu baik ya? Oke, baik. Yang ini, tulis puisi pendek tentang musim panas yang menggambarkan perasaan hangatnya. Tunggu. Kamu jawab dulu ya. Oh, itu baik, yang itu baik tadi. Aduh, bentar. Jangan jawab dulu. Justru biar kalian nggak salah. Jawab di sini dulu. Internet itu. Yang puisi pendek tentang musim panas yang menggambarkan perasaan hangatnya musim panas dan cahaya terang, gunakan metafora dan julukan. Tujuannya adalah untuk menginspirasi relaksasi. Ini perintah yang bagus atau yang buruk? Bagus tuh, Kang. Yang bagus itu. Terus tulis cerita puitis tentang bagaimana kami menghabiskan musim panas di rumah pedesaan dan gambarkan berbagai suara dan bau. Itu buruk kan? Buruk ya? Karena tentang bagaimana kami menghabiskan musim panas. Wah, Oke, coba. Ini aku jujur udah lupa sih jawabannya, guys. Terus tulis puisi tentang musim panas menggunakan gambar-gambar dari alam, fokus pada matahari yang cerah, bawah yang hijau. Nah, ini objeknya ada nih, jadi harusnya baik ya. Terus tulis puisi tentang musim panas yang akan sedih dan panjang. Ini gimana? Tulis. Ini yang gampang ini. Yang mana ini? Itu buruk. Yang buruk. Oh, kok bisa? Terus puisi tentang musim panas dengan hanya menggunakan kata-kata bersuku kata satu. Bagus itu harusnya, Kak. Yakin? Menggunakan kata-kata bersuku kata satu itu apa, guys? Dan ke gitu. Iya, lupa. Oh, buruk itu buruk. Tulis puisi tentang musim panas dalam 20 baris. Ini jelek. Tinggal satu nih, tulis puisi tentang musim panas dalam 20 baris. Ini bagus ya. Coba. Salah nih.
Nah, ada yang salah nih. Masih salah nih. Ntar aku lupa guys. Saya benerin jawabannya cuma 2 kali, Kak. Oh ya, 2 kali. Kalian udah jawab. Bentar, bentar. Nah, itu yang benar. Bisa dilihat ya. Ini guys. Yang benar ya. Nah, nomor 4 ini kayak kemarin guys. Kalian bisa kunjungin identity terus salin dulu dokumennya. Nah, ini langsung kalian tulis nih perintahnya. Oh ya, jangan lupa bikin salinan dulu ya. Terus kalian kerjain perintahnya apa, hasilnya apa. Ini kalian kerjakan sampai tugas 2 aja. Ini sampai tugas 2 ya, tugas 1, tugas 2. Yang tambahan nggak perlu dulu ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu guys. Sambil share screen boleh kalau kerjakan. Bisa sambil share screen guys, biar aku bisa lihat juga. Guys, kita kerjakan sampai 19.40 ya, maksimal.
Kak, 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 Gimana gimana? kak. Ini butuh akses, butuh minta akses edit dulu ya, kak. Nah, itu kamu bikin salinan dulu. Buat salinan, make copy di file di pojok kiri file, terus bikin salinan. File. Enggak, maksud saya ini apa? Oh, buat salin. Oh iya, buat salinan. Iya, Nah, oke. Okay? oke. Iya, iya. Kalau buat ngerjainnya bisa ya, maksudnya dari tugasnya. Bisa, Sama sih bisa, kayak bisa. kemarin. Oke. Okay. Kak, eh, Kak, isi kehidupannya tuh bebas. Bebas, bebas.
Oh ya guys, itu nanti nomor 4 sama nomor 5 kasih link yang sama aja ya. Kan kalian kerjakan di satu dokumen kan. Jadi satu link yang sama kalian kirimkan aja. Nah, ini yang tambahan nggak usah dikerjain. Iya, nggak usah dikerjain. Udah selesai. Udah, udah.
kita tunggu dulu yang lain. Dikumpulin guys, jangan lupa dikumpulin. Kak, ini untuk yang bintang diapain Kak? Dibiarin aja nggak apa-apa. Oke, 4 menit lagi guys. Yang udah bisa istirahat dulu ya, Danis ya. Ini Nathan sama Yelena aman? Bisa? Bisa, Kak. Bisa, bisa. Bisa, Kak, bisa. Oke. Kak, ini yang nomor 3 nggak bisa di checklist Kak? Nomor 3. Nomor 3. Siapa? Kamu? Danis ya? Iya. Kan udah tadi. Udah kak, udah. Itu jawabanmu salah tadi. Jadi nggak Iya bisa. tadi salah itunya. Iya.
Oke guys, udah ngumpulin ya. Bisa istirahat dulu ya selama 10 menit cukup sih. Masih panjang waktu kita. Nathan, Nathan, Iya ya, ngobrol lagi. Kamu udah pernah bikin ini? Udah portfoliomu? Itu biasanya Aja. portfolio belum belum siap sih. Lagi bikin gitu. bahasa sih. Tapi cuma belajar bahasanya dong ya, belum bikin Iya, web gitu ya. Itu. Kalau menurutku ya, kamu nggak usah terlalu banyak bahasa yang kamu pelajarin sih. Itu kan kayak Hmm, Kamu fokus satu dulu aja, fokus satu tapi bener-bener sampai muridnya bisa jadi web. terus Itu kan kamu pasti arahnya kemana kamu nanti? Ke web ya? Karena itu dari bahasa. kalau disuruh ngisi arahnya sih ini, ya ke web ya. Nah, misal ke web ya. Ya kan masih baru kan, jadi kan belum tahu juga kan mau kemana. Hmm, Tapi kan yang paling gampang iya, tuh web ya pasti, paling gampang web ya. Kamu iya. coba terapin apa yang udah kamu dapetin itu sejauh mungkin gitu. Kalau kamu belajar bahasa terus, bisa ini ganti bahasa, bisa ini ganti bahasa itu sebenarnya skillmu tetap segitu. Hmm, Tapi kalau kamu belajar satu bahasa, terus kamu perdalam terus, kalau itu kamu ganti bahasa itu bakal gampang. Itu bakal gampang daripada kamu belajar banyak bahasa di awal. Kalau saranku sih gitu ya. Itu lebih enak nanti ke depannya. Karena kalau ganti bahasa itu cuma penyesuaian di sintaknya aja. Semua itu logiknya sama. Kakak sudah belajar bahasa apa aja, Kak? Aku itu ya di awal itu waktu SMK itu pakai Java juga. Terus udah Java. Java tapi cuma belajar sampai PBO doang. Sampai pemrograman objek tuh loh. OOP OOP. Oh, Ya, terus masuk ke Laravel. Nah, itu aku yang paling lama belajarnya di Laravel. Sampai sekarang pun aku masih belajar di Laravel karena banyak banget kan. Ekosistemnya kan hmm. gede banget kan Laravel. Nah, itu Pernah terus. bikin apa nggak? Pernah bikin project apa gitu? Nah, kalau project udah lumayan banyak sih. Ya, gak banyak. Hmm. Salah. Kalau banyak enggak, tapi ada lah. Terus aku Kayaknya belajar sudah buat gym aja sih. Belajar Express. Nah, aku itu waktu Mas. belajar Express kerasa mudah karena aku udah tahu udah pernah belajar di Laravel di PHP. Nah itu aku sebenarnya nggak bagus juga. Tapi kalau kamu udah pandangan ya, kan udah pernah bikin tuh. Nah terus disuruh belajar Express. Oh tinggal gini gitu. Tinggal ganti sintaksnya aja gitu. Gitu. Terus aku kemarin belajar Golang juga. Wah itu susah sih Golang. Susah sih, jujur susah. Tapi bagus banget. Lagi banyak juga. Itu. Apalagi ya? Itu sih Express, Golang, PHP paling sering sih. Kalau aku bikin project selain Laravel belum pernah sih. Cuma Laravel aja sih yang aku bikin. Kalau aku sih projectnya yang paling besar ya cuman game aja sih. Bikin game ya? Pakai Ya apa itu? bikin game kecil-kecil. Kayak Java. Oh iya benar. Pakai apa sih sekarang kalau bikin Java tuh pakai apa? Pakai NetBeans. Bukan ya? Bikin saya Ini ya. buat gamenya tuh kayak ini falling falling object gitu. Oh Nah, iya. ada objek jatuh kita tangkap gitu. Yang gampang-gampang aja. IDE-nya pakai apa IDE-nya? Idenya lupa lagi. Udah lama itu. Udah lama. Kalau Iya, zamanku dulu tuh namanya NetBeans. NetBeans. Sekarang bukan NetBeans ya? Kamu bukan pakai NetBeans. Enggak pakai NetBeans. Ya. Terus aku juga ini sih juga di IoT juga sih.
Hmm. Kayak Arduino gitu. Sebenarnya dulu belajar Arduino itu pelarian sih. Pelarian karena aku nggak bisa ngoding. Pelarian karena nggak bisa ngoding, jadinya aku belajar Arduino. Tapi semakin kesini ternyata cuannya ada di web. Ya udah, aku belajar web. Oh. Emang motivasi terbesar itu cuan, guys. Kalau udah ngerasa cuannya nanti semangat belajarnya. Hmm. Kamu nggak ikut kelas Python di Algo? Kelas enggak sih. Enggak. Ya habis dari AI boleh sih ke Python. Langsung Python Iya, Pro. Ya, langsung Python Pro. Nggak tahu ya bisa langsung ke Python Pro 2 apa enggak ya? Ada Python Pro dulu. Ada Python Pro, ada Python Pro 2. Kalau Python Pro 2 ini itu bagus. Walaupun nanti bakal lebih susah ya. Karena di sana itu belajarnya luas banget. Nggak cuma dasar-dasar, dia langsung mengarah ke misalkan data analis, machine learning gitu-gitu. Oh, Jadi nggak cuma nggak cuma di Python dasarnya. Kalau Python Pro kan sebenarnya dasar doang kan sebenarnya juga. Ada gamenya sih emang. Ada bikin gamenya pakai PKT. Itu Python paling akhir ya itu. Berarti Yang mana? Python Pro 2 itu. Hmm. Terus habis dari Python tuh ada kelas PWeb. Algo ini ada bahasa lain. Sementara sih Python ya. Cuma Python. Iya, Python apalagi ya? Yang front end itu pakai lupa kok, ada front end, beda itu bahasanya. Front end. Iya, kelas front end. Aku lupa tapi pakai stack apa ya kalau front end. Tapi saranku kalau sekarang mending ya, tapi kan tergantung mood juga ya. Kalau nggak suka ya ngapain. Tapi kalau saranku belajarnya ke machine learning sih. Walaupun aku ganti bahasa juga kadang-kadang bosen yang ini ganti gitu. Sesuai mood aja sebenarnya. Iya. Tapi emang harus ada satu pegangan. Iya, ada satu pegangan ya, Mas. Kayaknya Python aja sih yang pegangan. Lebih mudah Python. Iya, benar-benar. Tapi kalau Python buat web kan ada kan sekarang dibuat. Bahkan Python tuh ada ininya juga kan. Ada front end-nya juga kan. Iya, front end juga. Front end-nya Python itu. Wah, itu aneh banget sih. Belum pernah belajar. Mas, akan ngomong. Tapi ini ya di pengurus itu di rumah mental. Ini Danis kemana nih Danis? Ini ada nggak orang ya? Nggak ada ya. Udah kita tunggu Danis untuk lanjut. Nah, udah ada nih Brian. Oke, Brian, Danis. Jauh banget ya dari Danis ke Brian. Siapa kok Brian tuh, Kak? Keinget siapa, Kak? Ingat muridku juga, ada yang namanya Brian. Oh, murid tadi pagi ya, Kak? Tadi siang ya. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Brian ya. Emang gitu sih aku. Sorry guys. Lah, sekarang Helena yang hilang. Nah, masih ada ya. Oke, kita bakal lanjut dikit aja materinya.
Ayo benerin ya. Nah, di materi setelah habis ini tuh namanya AI sebagai asisten pembelajaran. Ini nanti tugasnya sama, guys. Tugasnya sama kayak yang tadi. Tapi studi kasusnya beda lagi ya. Ntar aku perlu jelasin apa ya di sini. Nah, ini aja sih materinya sebenarnya hanya di halaman ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemampuan yang bisa diselesaikan oleh MBB. Ini yang juga bakal nanti menjadi tugas ya. Jadi harus dipahamin dulu. Yang pertama ada mencari informasi. Nah ini pasti kalian sudah tahu juga ya kalau AI itu bisa mencari informasi dari hal-hal yang kalian butuhkan. Daripada kalian harus nyari di Google lumayan lama. Sekarang kan AI tinggal kalau kamu pengen tahu sesuatu tinggal tanya ke AI. Terus ada kompresi teks. Nah, kompresi teks ini adalah membuat rangkuman atau ringkasan dari suatu artikel ataupun bacaan maupun buku mungkin. Nanti ada tugas untuk membuat kompresi teks. Jadi kalian nanti disuruh mencari artikel. Artikelnya bebas. Nanti kalian bebas milih artikel apapun yang kalian suka. Terus kalian coba ringkas. Yang kode ada terjemahan. Yang ketiga ada terjemahan teks. Jadi translator ya. Dia bisa mentranslate dari bahasa asing ke bahasa yang kalian pahami maupun sebaliknya. Pasti kalian juga udah pernah mungkin ya kalau ini. Yang keempat ada pembuatan ide. Nah, di sini kalian juga bisa membuat ide dari dari AI. Kalian bisa terbantu gitu untuk mendapatkan ide. Kayaknya pembuatan ide nanti nggak ada tugas yang hari ini. Ini bakal di pertemuan depan kayaknya. Kalian bakal mencari ide pakai AI gitu. Yang terakhir ada pemeriksaan tata bahasa dan gaya. Nah, ini maksudnya aku kasih contoh aja ya. Misal nih, aku harus ngechat dosen atau guru lah. Aku harus ngechat guru, tapi aku tuh nggak tahu gimana struktur yang bagus untuk ngechat guru. Kan nggak mungkin kan, kalian ngechat guru kayak, halo bro, gimana kabarnya? Gitu kan nggak mungkin kan, kalau chat guru kan. Nah, tapi ada struktur yang harus biasanya itu ada salam, terus perkenalan, terus baru inti apa yang ingin disampaikan, terus penutup gitu kan. Nah itu kalian cuma kasih isinya apa, nanti AI suruh bikinin tata bahasa dan gayanya supaya cocok untuk kita menghubungi guru. Itu bisa kayak gitu guys. Ataupun sesimpel dia ngecek tipe. Kita nulis ternyata ada tipe, dia bisa benerin gitu. Ini yang bakal ada di tugas setelah ini. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Harusnya sih udah ya materinya. Ini cuma ya intinya kalian harus detail dan lain sebagainya, harus spesifik. Nah, kalian bisa lanjutkan ke tugas yang selanjutnya. Nah, kita kerjakan bersama-sama lagi. Nah, udah masuk belum guys? Sudah. Ya, bisa jawab? Yang bisa dikerjakan oleh MBB apa aja? Pembuatan teks. Pembuatan teks ada 2. Ada 2? Ada 2 pembuatan teks, ada 2. Yang ada lagi masih kurang banyak nih. Ada 4 atau 5 gitu. Menyelesaikan kalimat dan teks itu. Ada 2 lagi. Menjawab pertanyaan. Benar. 1 lagi.
Apa ya? Percayaan. Kayaknya kayak lebih Eh, baik jelaskan dulu jadi mengurai intisari teks. Benar banget. ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perintah yang bagus ya, ini agak pusing lagi ini. Munculkan ide di buruk. Nah, ini bagus. Masalah aja. Ada. Oh ini. Nah, masih salah guys. Ntar mana ya yang salah ya? Tadi udah gini ya? Bentar. Loh, masih salah guys. Ntar aku lupa ini. Munculkan ide, ini udah pasti. Nah, kok lupa ya? Ini mana ya? Munculkan ide untuk proyek ekologi sekolah. Ada yang udah bener nggak yang ini? Belum, enggak, belum. Bentar. Aku ingat-ingat guys. Udah lama nih. Nggak jawab yang ini. Oh, gini doang guys ternyata. Nah, ini ada 3 sampai 6 bisa dikerjakan kayak tadi ya, guys. Kita kerjakan ini sampai waktunya habis aja.
Kak mau nanya, tapi dari kurikulum sekolahmu kayak misalnya kayak Itu misalnya kamu besok ujian bahasa Indonesia gitu. gimana? Itu kamu coba dari bahasa Indonesia kan ada materi apa misalkan? Materi Oh, apa ya? Bab. Kayak ada ulangan harian gitu, wis. ya, Gitu. ya. Oke, oke. Makasih Kak. Itu berarti soalnya bebas, Kak. Pertanyaan yang dituin dari pelajaran bebas. Bebas, bebas banget.
Kak, mau nanya, Boleh, boleh. Gimana? teks pendeknya tuh gimana maksudnya? Ah, yang mana? Teks pendeknya. Yang pendek. Iya kan? Iya. Yang translate. Iya, yang translate. Ya, satu kalimat gitu maksudnya. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, oke. Aku sudah Kak. Udah ya? Kalau udah bisa ditutup. Saya sudah juga sudah. Oke, tunggu 5 menit dulu ya.
Jelena gimana? Udah bisa? Tinggal ngirim, Kak. Oke, oke. Udah, Jelena? Tinggal ngumpulin aja ya. Oke, kalau kita sambil closingan tuh. Dari teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Ya, mananya Kak? Kita Cerah. nanti Iya. pakai ChatGPT doang ya. Enggak dong. Kita pakai GPT ku sampai modul 1 aja. Modul 2 itu udah ganti. Oh, soalnya saya lihat-lihat ganti jadi mempelajari HTML dan CSS. Nah, iya. Nanti itu minggu depan ya. Minggu depan itu kan ada belum. Minggu depan tuh masih buat cerita. Dua minggu lagi. HTML CSS nanti cuma dasarnya aja sih. Oh, Lalu kan ada kristal namanya Vice President 2. Lalu kali ini kami belajar AI yang lain juga kan? Iya, iya. Vice President. Nanti ada namanya Vision Brain buat gambar. Ada bikin suara juga, terus bikin video. Ada banyak guys, tenang aja. Gak jadi GPT doang. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke
Oke, kalau nggak ada, itu tadi teman-teman kita udah belajar caranya from dari apa namanya masalah-masalah yang ada ya. Udah mulai kompleks tuh masalahnya tadi dari bikin rangkuman, translate, terus apa gaya tata gaya bahasa gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu buat materi hari ini. Kalau nggak ditanyakan, kita tutup dulu. Minggu depan kita belajar membuat cerita, guys. Kalau nggak salah ya. Nah. Aku coba. Buat sinopsis Kak. Nah, membuat cerita kan? Ya, benar. Membuat cerita itu jadi nanti sebenarnya tujuannya itu kita nanti bikin game, guys. Bikin game teks. Pada tahu game teks nggak? Yang kita ada teksnya terus kita milih untuk alur ceritanya nanti kemana gitu loh. Kayak yang dimainin Mindah kemarin, yang judul-judul itu tahu nggak? Ya Gustaf. Nah, nanti kita bikin kayak gitu. Nah, di awal tuh kan kita bikin cerita dulu tuh buat ide dari gamenya. Tapi kan nanti kosongan tuh, masih jelek desainnya. Nah, makanya setelah itu kita belajar HTML CSS. Nah, di situ kita belajar nge-custom dari tampilan gamenya. Nah, setelah belajar HTML CSS, kita belajar bikin gambar pakai Fashion Brand buat ganti background-backgroundnya gitu di situ nanti. Itu guys. Masih panjang perjalanan kita, tenang aja. Emang di awal kalau yang udah jago sedikit membosankan guys, karena pakai ChatGPT pasti udah terbiasa ya. Tapi di sini kita coba benerin strukturnya. Oke, aman semuanya? Aman. Oke, kalau udah kita bisa tutup. Terima kasih teman-teman. Buat pelajaran hari ini bisa kita selesaikan dulu. Jangan lupa minggu depan bisa masuk lagi ya. Terima kasih. Selamat malam.